اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Mari kita meneruskan kajian kita surah Doha. Kita telah meninggalkan bagian pertama pengantar, dan ini yang akan mengungkap kenapa kisah Nabi Musa ini akan panjang sekali. Itu diungkap yaitu dalam rangka meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan Nabi Muhammad di tengah-tengah banyak problem yang dihadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama hubungan Nabi dengan wahyu, bahwa bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu, menerima wahyu lalu timbul tantangan-tantangan berat. Bahkan teristimewa adalah Nabi Musa dalam hal menerima wahyu. Nanti kita bahas. Nah, jadi kisah-kisah itu diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran untuk pertama kali adalah dalam rangka mengukuhkan hati Nabi Muhammad dalam menghadapi dakwah, dan untuk kita juga sama, untuk mengukuhkan hati dan jiwa kita. Maka mari kita baca ayat-ayat kita dari ayat 9 ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Musa ini nabi yang dipotret sejak lahir sampai wafat. Nabi Muhammad kan enggak. Jadi dipotret dalam Al-Quran semenjak lahir. Lahir sebagai imigran di Mesir yang kita sebut Bani Israel, di mana pada saat itu karena imigran ini tinggal di kamp-kamp pengungsian dalam kondisi dijajah oleh rezim Fir'aun, maka konsolidasi kependudukan juga diberlakukan. Di rezim Fir'aun ini memelihara kekuasaannya diantaranya dengan cara mengurangi resistensi pemberontakan. Yang paling potensial memberontak itu kaum lelaki, maka populasi kaum lelaki harus dikontrol, bukan dihabisi, dikontrol. Karena kalau dihabisi juga nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena rezim Fir'aun juga butuh tenaga kerja murah untuk infrastruktur pembangunan infrastruktur di Mesir ini. Maka diberlakukanlah kebijakan ganjil genap. Ada yang wajib dibunuh di waktu atau tanggal ganjil, maka dibiarkan hidup di tanggal genap. Terus begitu
Salah satunya bayi bernama Musa ini terancam meninggal ini. Maka dengan kuasa Allah diselamatkan. Mirip cerita Yusuf, semua perjalanan adalah latihun. Jadi bagaimana jalan itu sebetulnya bukan seketemunya, tetapi dikehendaki oleh Allah, cuma kita nggak pernah menyadari. Sehingga pemberian nama Musa itu bukan nama yang diberikan oleh ayah ibunya. Berat kalau nama Musa itu diberikan oleh ayah ibunya, pasti bahasanya bahasa apa? Bahasa Bani Israel, Ibrani. Tapi yang memberi nama adalah istri atau Fir'aunnya. Karena bayi ini kemudian dinyatakan diangkat anak lalu diberi nama. Sehingga nama Musa adalah bahasa Mesir kuno. Jadi Musa itu bahasa Mesir kuno, bukan bahasa Ibrani, kendati pun Musa adalah imigran dari Bani Israel di Mesir. Nah, dalam bahasa Inggris Musa itu newborn. Dalam bahasa Inggris newborn itu pontang. Kalau bahasa pontangnya newborn. Kalau bahasa Inggrisnya newborn, cekene lahir. Itu Musa, newborn. Ini Mesir kuno, Musa. Jadi nama Musa bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi Mesir kuno. Karena kalau Mesir baru udah mulai bahasa Arab. Musa tumbuh berkembang dalam lingkungan yang serba mewah, sarana pendidikan yang sangat di atas rata-rata. Bahkan bukan hanya pendidikannya yang tumbuh pesat, secara fisik Musa juga mendapatkan asupan yang baik, sehingga tenaga badannya bagus, tenaganya juga bagus, sehingga dalam satu episode nonjok bayi bisa mati, nonjok uang bisa mati. Bukan kuat, artinya kita akan lihat ya. Jadi rupanya si rezim ini enggak, kayak memang dia menjalankan tugas. Kecepatan ya, bisa 107. Ustaz, Lewat ya. Kita merisi amat ya. Setiap mobil tege sin turun uang lan reota. Dan selamatan Maria. Kita merisi bukan uang isuk-isuk orang gelem mobil motor baik. Baru hari ini motor mewah. Tuh sampai Paris baik gawe termos. Waktu di Bali itu gawakan untuk Wih, kira begitu gawe rantang mal. Aku bilang deh, rasanya. Mal, Ya. paspor gimana di rantang mal? Ya.
Jadi nama Musa adalah nama Mesir kuno, diberi nama oleh keluarga Fir'aun yang kita kenal. Istrinya bernama Asia. Kalau Asia mah Aisyah. Bukan ya. Aisyah baru satunya apa namanya? Aisyah mah istri Nabi. Aisyah itu istri Nabi Muhammad. Nah, kalau yang kita maksud sekarang Asia. Ada Aisyah, kenapa tidak ada Asiyah ya Bu Ima ya? Bu Ima jawab Bu. Dia pengikut Asia. Akhirnya Musa tumbuh berkembang menjadi istimewa. Rupanya, ini rupanya rezim ini, rezim Fir'aun itu memperkaya diri bersama kroninya. Tahu dari mana? Ada 3 strata ekonomi di daerah dipimpin oleh Fir'aun ini. Yang pertama adalah imigran Bani Israel yang dijajah di kamp-kamp pengungsian. Wah, itu mah sudah di bawah garis, jauh di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, di atasnya lebih baik rakyat Mesir itu sendiri, tapi juga sangat didesain berketergantungan subsidi. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, kebijakan subsidi itu dimungkinkan oleh 2 situasi. Yang pertama adalah karena surplus pendapatan. Contoh Brunei, apalagi itu negeri Ibn Saud dan negeri-negeri kaya lain. Atau yang kedua, yaitu mustadafin, dimiskinkan secara struktural. Contoh di negara-negara komunis zaman BRT ya, komunis dulu ini. Ingat bentuk BLT barangkali. Kenapa diberi BLT itu ada 2? Karena berbagi keuntungan, karena dimiskinkan. Nah, di Mesir itu karena dimiskinkan, sehingga ada kelompok ketiga, yaitu kroninya itu yang kaya raya. Maka sangat mudah dipahami ketika Musa meninju warga Mesir, yang ditinju warga Mesir asli, mati, mudah dipahami. Walaupun pribumi Mesir, tapi fisiknya lemah, mungkin stunting mungkin. Tapi Musa tumbuh di lingkungan keraton. Jadi satu sisi, apakah karena Musa dikasih makan dengan luar biasa vitaminnya, lamun ojok mati, atau karena memang rakyat Mesir dimiskinkan? Jadi kalau imigran Bani Israel dijajah, kalau rakyat Mesir yang mirip Indonesia lah, supaya butuh BLT, dimiskinkan. Nah, itu Fir'aun memperpanjang kekuasaannya dengan cara seperti itu. Sudah barang tentu Indonesia nggak kayak begitulah. Kita bersyukur presiden kita namanya Pak Jokowi, bukan Fir'aun. Itu satu hal yang harus kita syukuri. Kebayang tidak kalau ada kesamaan nama, misalnya presiden kita Fir'aun, Allahu Akbar ya. Jadi buat menghibur kita, yang pasti presiden kita namanya bukan Fir'aun. Ganti aja bisa.
Kalau soal sifat mungkin ada. Ini mah nama itu harus disyukuri dulu. Ganti namanya. Halus sekali sindiran Ustaz. Ini saya mah lagi. Ini seudon lagi. Jadi seudon. Akhirnya terjadilah pemukulan. Pemukulan ini dipicu oleh refleks latar sosial budaya. Jadi walaupun Musa ini dididik, tumbuh di lingkungan keraton, maka primordialnya adalah bahwa dia adalah imigran Bani Israil. Suatu hari ada cekcok antara imigran Israel dengan Bani Israil, imigran Bani Israil dengan penduduk lokal Mesir. Maka refleks Musa ngebelain imigran Bani Israil, ditojok mati tuh. Saking bedasnya. Nggak tahu apakah yang tadi terjemahannya, karena rendahnya kualitas hidup rakyat Mesir. Nah inilah petaka dimulai dari sini. Maka Musa melarikan diri dari Mesir dengan satu keyakinan sulit mendapatkan keadilan di Mesir. Dan itu bukan hanya dugaan. Sebagai orang yang hidup di lingkungan keraton, dia tahu sistem peradilannya buruk. Maka melarikan diri sampai ke Madian. Saya tidak dapat memastikan, karena berkembang pendapat dan sangat populer bahwa akhirnya di Madian Musa tinggal di kediaman seorang nabi namanya Syuaib. Nah saya termasuk yang mang-mang. Mang-mang itu apa ya? Ragu karena perbedaan periode waktu. Jadi maka saya minta izin nyebut seorang yang soleh. Siapa itu Ustaz? Orang yang saleh itu? Yang jelas namanya bukan Jokowi. Jokowi. Orang yang soleh aja. Tapi kalau versi yang kuatnya namanya Syuaib ya. Nabi Syuaib. Ya saya tidak kuat keyakinannya di sini. Jadi saya pakai aman aja lah. Akhirnya di Madian Musa mendapatkan suaka dari seorang yang soleh, diberi istri yang maharnya itu kerja paksa. Maharnya kerja, kontrak kerja, durasinya 10 tahun. Jadi tanpa gaji, karena gajinya potong langsung full untuk cicilan mahar. Jadi maharnya itu mahar tidak lunas, ya apa namanya itu? Utang. Iya, apa namanya? Tidak kontan. Boleh kan? Boleh. Saya terima nikah dengan anak Fulan bin Fulan dengan mahar Utang. Bekerja selama tahun. Nah itu yang saya nggak paham, berarti dia nggak ngasih nafkah ya? Gimana? Kerjanya itulah nafkah. Mungkin dipotong ya. Mungkin nggak semua, hanya Iya. 80%. Potong 20% buat nafkah. Jadi durasi 10 tahun. Nah ini juga penting ya, untuk membuat hitungan waktunya. Berarti suka tidak suka, Musa bersama istrinya harus stay di Madian sekurang-kurangnya 10 tahun. Suka tidak suka ini penting. Iman ini ya. Suka tidak suka ini penting, karena kepergian Musa ke Madian bukan kepergian yang dikehendaki. Nggak sama dengan para kali harus memilih mau ke Menes atau ke Ciwandan. Akhirnya memutuskan di Serang dengan suka hati, karena tumpah darahnya di sini, rumahnya di sini.
diminta pindah Haji Sikar ke arah Palimanan. Di Palimanan gak ada rel keretanya karena senang rel kereta. Misal iya, di Palimanan mah ada keretanya. Enggak ada. Bengen mana harapan dia Dulu ada. ketutup jalan ya. Sampai Ya langsung diangkat ketemu mana orang terus relevan ya. Masih ada bekasnya, Bos. Ustaz, kenapa itu Su'aib itu tertarik dengan Musa, pendatang yang tidak tahu sejarahnya, usul-usulnya, nggak punya pekerjaan? Kok mau aja nggak menantu, Ustaz? Nah ini kelemahan saya waktu pertama saya belum pernah ngobrol ya. Kelemahan saya dengan Su'aib. Saya nggak nyebut Su'aib, saya minta maaf, saya tidak di situ ya. Kita sebut orang soleh aja ya. Tapi bagi bapak ibu-ibu yang berpendapat itu tidak ada Nabi Syed, ya nggak ada masalah. Saya nggak duduk di situ, agak sulit. Nah, suka tidak suka harus bertahan 10 tahun. Kenapa suka tidak suka? Karena kepergian Musa ke Madian itu kepergian untuk mencari suatu perlindungan. Hatinya tetap pengen balik ke Mesir. 2 alasan. Pertama, Mesir adalah tumpah darah. Yang kedua, sudah punya ide dan gagasan perubahan Musa. Maka bentuk ide gagasan perubahan itu ditunjukkan ketika membela imigran. Kenapa? Selama ini lamun anak baik masalah pidana ringan, pidana sedang, pidana berat, yang disalahkan imigran aja. Kalau ada konflik antar warga itu. Nah, Musa untuk pertama kali dari kalangan istana plat merah beberanian ngebelani si imigran. Berarti sudah punya gagasan perubahan. Dan ini cikal bakal advokasinya. Nah, maka begitu 10 tahun segera pulang kampung. Tapi sudah tidak sendiri lagi, bawa istri, bawa anak, supaya bertiga bawa siapa lagi nih? Karena kalau berdua nggak bertiga loh. Ya kalau berdua kan nggak bertiga, supaya bertiga lah. Bawa kok, membawa. Nah, pintar tuh. Maka membawa pembantu. Harun. Al-Khodimah. Bukan Harun. Gena babysitter, gena anak kiki. Harun di Mesir. Sebab kalau nanti ada ketemu ayat yang tidak menunjukkan berdua, tapi lebih dari 2 atau bertiga, berempat, berlima. Maka berangkatlah ini rombongan ke Mesir. Tapi perjalanan Mesir Madian atau dibalik Madian Mesir bukan perjalanan yang populer untuk Musa, sehingga kesasar. Yang menyebabkan di suatu lokasi di malam yang sangat gelap, temperatur sangat dingin, Musa kesulitan meneruskan perjalanan. Mendingan dikit tangan. Sementara sulit juga ditemui orang dimintai untuk dimintai informasi. Mesir lewat Ponta atau lewat Baros, itu kesulitan. Nah, cerita akan dimulai dari situ. Ya, cerita akan dimulai dari situ. Itu latarnya seperti itu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah ada kilauan api. Apinya mah belum kelihatan.
tapi kilauannya sudah kelihatan jauh di atas bukit dan mereka ada di bawahnya. Yang kemudian kita kenal bukit itu disebut Bukit Tursina apa Bukit Tua? Nah, kawasan Tursina Bukit Tua. Jadi kawasannya Tursina. Jadi Tursina itu apa itu Tursina? Nama daerah. Nama daerah. Nama travel. Tursina. Ini mah serius tuh dengannya. Iya. Bukan Pak. Iya bener gimana dia panggil merengang. Tursina. Taur perjalanan Sina. Jadi di bawah ada kilauan, maka Musa beranggapan dua. Lamun ane geni berarti ane menusuk. Nah, di tengah-tengah butuhnya ketemu orang, gembira ketemu orang walaupun bukan saudara berjamaah. Jadi orang itu dalam keadaan sendiri selalu mencari kesamaannya. Selalu itu ya. Separuh hali nih Mekah ketemu Indonesia nah aja nang Madura geberak banget. Dulu ya. Itu memang fitrah kita. Maka mari kita baca setar dari situ. Id hai Muhammad, id ingatlah. Id ingatlah. Kenapa pakai id? Karena banyak yang tidak mau memperhatikan, banyak yang mencoba melupakan. Padahal ini kisah bukan sembarang kisah. Id, oleh karena itu id, perhatikan, ingat-ingat, jangan dilupakan. Ro'a, ketika Musa melihat naron api, faqala, maka Nabi Musa belum jadi nabi ya. Faqala, maka Musa berkata li ahlihi, kepada rombongan keluarganya, imkusu, stay dulu di sini ya, stay dulu di sini. Ayah mau naik ke atas, ayah mau naik ke atas. Jangan ikutan di sini, insya Allah tidak ada binatang buas, tidak ada wewe, tidak ada penjahat. Ini sesungguhnya aku anastu. Nah, anastu itu apa itu? Melihat. Aku telah melihat. Nah iya bagus tuh, ya kata manusia tadi itu. Kalau terjemahan Jepangnya apa? Melihat ya. Aku telah melihat. Aku telah melihat. Ada perasaan kemanusiaan, pemberasa. Apa pemberasa dalam kontak? Iya, jadi kaya-kaya nih orang. Jadi bukan melihat, bukan. Jadi bukan melihat dalam keadaan ro'a, bukan. Anas tuh feeling kemanusiaan saya, nah maksudnya ya. Anas tuh rasa-rasanya saya melihat naron api, apinya mah belum kelihatan. Ya, jadi perasaan kemanusiaan saya kayaknya ada api itu. Lalu memenawi atiku minha biqabasin. Kalau saya datang ke sana, atiku, saya balik lagi untuk kamu, hai istri, anakku, pembantuku. Maka saya membawa biqabasin, wangwu. Wangwu. Kalau barapi mah bahasa Indonesia. Ini wangwu. Oh iya benar-benar.
membawa wangu dan bara api. Rada-rada mikir saya Nabi Musa ini kelipur gawe gini dewek ya. Kenapa? Kan tinggal metode membuat geninya kan digosok. Kenapa itu ya? Nah iya kan apa itu ya, metodenya masing-masing punya. Nah inilah yang membuat perhitungan temperatur. Jadi itu hujan. Bahkan dijelaskan bersalju. Sulit. Nah sehingga hanya orang yang menyimpan kayu di rumah-rumah yang bisa bikin api. Nah jadi tidak mudah dapat api karena kayu-kayu pada basah. Begitu Nabi Musa melihat ada kilauan api, anu umah kayaknya. Maksudnya itu, karena yang bisa menyalakan api yang punya rumah. Di alam liar pada basah. Kebayang tidak bayi itu sangat kedinginan, istrinya sangat kedinginan. Yang bisa menghangatkan selain api siapa? Ketika istri dan anaknya kedinginan, ya suami dan ayahnya. Nah pembantunya gimana? Siapa yang menghangatkan? Kan di situ ada istri, ada anak dan ada khadimah pembantu. Ini sibuk nyari api gini kan bukan buat obor, buat menghangatkan, buat pemanas, heater, buat pemanas. Kalau tidak ada api, maka penghangatnya adalah suaminya, ayahnya, masa majikannya juga. Buat pembantunya kan enggak. Maka sangat butuh dengan api itu, tapi tidak mungkin didapatkan api kecuali oleh orang yang punya stok kayu yang kering. Sedangkan pohon-pohon dan kayu sepanjang jalan basah karena salju, embun, dingin, hujan, wallahu alam bisawab. Maka kata Nabi Musa berusaha menggembirakan para istri, anak dan pembantunya. Cep-cep ya ini kini depet, ayah mau ke atas menawi oleh wangwe, oleh api buat menghangatkan kita. Atau lebih dari itu, apa? Ajidu 'alan nar hudan. Lebih dari sekedar mendapatkan api, dapat petunjuk. Itulah kenapa dipahami iki kesasar iki Nabi Musa. Ya, mau ke Mesir mestinya lewat Ciruas, iki malah lewat Baros. Nggak sampai. Bukan hanya nggak sampai. Orang kayak saya kalau ke arah selatan pasti maksudnya ngewayu. Iya kan, Pandeglang, Labuan. Dianugerahi Allah perempuan-perempuan cantik. Pandeglang, Labuan. Durung pernah ketemu Pak Roli, berarti salah jalan. Berarti kalau nggak dapet api, ketemu orang nanya kemana arah Mesir. Yang dicari malah tidak didapat. Yang tidak dicari malah diketemukan. Falamma ataha, begitu dia mendatangi TKP-nya, Sampai ke TKP.
Malah yang diketemukan nudia, ada sesuatu yang didengar. Kita hati-hati di sini ya. Ada sesuatu memanggil. Nah ini harus hati-hati. Nah, saya punya keterbatasan. Tidak bisa ke Minangkabau berbahasa Minangkabau. Tapi Allah adalah zat yang maha. Mari kita buat ilustrasi ya. Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad. Ya. Umpama ini. So, kalau pakai teori tafsir ini kan apa gitu? Kira-kira malaikat Jibrilnya ngomong ke Nabi Muhammadnya gimana? Anallah atau qala ana Rasulullah. Oke, saya rubah kalimatnya. Pak Jokowi menyuruh saya pidato di acara Aisyah. Berarti saya mewakili Jokowi. Pak Jokowi. Maka saya memberi sambutan di Aisyah. Saya akan ngomong saya utusan Jokowi atau saya Jokowi. Jokowi. Saya utusan Jokowi. Nah begitu juga malaikat Jibril gak mungkin ngomong ini. Pati anak Rasulullah. Nah, karena saya utusan Pak Jokowi, saya menirukan gaya Pak Jokowi atau menyampaikan pesan Pak Jokowi. Ya kan? Menyampaikan pesan. Maka kalau Allah kan Allah. Ini ucapan Allah. Apa ucapan Allahnya? Qul huwallahu ahad. Awas ya, jangan dihilangkan satu huruf, dua huruf, jangan ya. Satu huruf aja palanya 10 misalnya. Allah memilih bahasa Arab disesuaikan dengan kemampuan siapa yang mau diajak bicara. Bukan Allah itu pengguna bahasa Arab, bukan. Gitu kan. Jadi tetap Allah itu laisa kamitslihi syai'. Bahwa kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab bukan berarti Allah pengguna bahasa Arab. Begitu pula lah kisah Nabi Musa. Sampai sekarang penuh perdebatan. Apakah Allah bisa berbicara dan manusia paham? Emang bahasa Allah sama dengan bahasa kita Medan gitu. Karena ini bukan maha lagi. Kalau bukan maha namanya apa itu? Mari kita lihat. Akhirnya Nabi Musa diperdengarkan suara Allah. Suara Allah. Ini suara Allah, bukan persepsi. Ya, bagi yang punya aliran mustahil Allah berbicara bahasanya sama dengan Musa. Salah ya. Ini suara Allah. Terdiri dari susunan huruf kata yang memang Allah memilihkan bahasanya sehingga Nabi Musa paham. Apa suara Allahnya? Ya Musa. Dari arah mana? Ayo. Kalau saya ngomong nih, nah buat itu tiga. Sing harapan kita ngomong kurung. Sing harapan kita duduk seburi kan dudukin. Nah dari segala arah, karena Allah tidak menempati sesuatu
Sehingga Musa bingung, orang bisa kegeratin dikini, oh segala. Dan maaf, kita harus berdebat kedelang apa, wit-witan, waktu, objek apa yang dilihat. Apakah melihat sesuatu objek? Nah, kalau kita dalam posisi Nabi Musa, semaput atau gembira? Semaput. Nah, yang kita bicarakan adalah someone yang memang sudah merindukan Tuhan. Kebera-bera. Ya Musa, ini, tapi jangan membayangkan suara saya kayak suara Allah, jangan. Musa lagi anu doang. Saya menyampaikan. Enggak, ini Saya ulangi lagi nih ya. Saya ulangi. Mari kita lihat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Mat salam sing Allah ya ke, rungakan diri Allah mekenen. Nah sekarang bandingkan dengan Musa. Mat, rungakan. Ini. Berarti suara siapa? Allah. Berarti kalau Nabi Muhammad via malaikat Jibril. Menarik ini. Istimewanya Nabi Musa ini. Maka kalimat ini anak sebenar-benarnya Allah yang ngomongin. Bukan malaikat Jibril nyuruhkan Allah loh. Itu harus dipahami. Ini Allah langsung. Jadi walaupun dalam teks yang mirip seperti ayat yang lain, ini magicnya beda. Ini Allah langsung ininya. Ya Musa, ini sesungguhnya saya anak, kata Allah, saya nih. Ya artinya benar-benar gak via. Tahu via itu? Merek bedak bengen. Oh Viva. Berarti orang jadul itu. Anu ini tanco. Sampo ini tanco. Minyak rambut yang kalian ovalkan lavender. Oh ini mah ini pesantren bisa seminggu rentek. Ingat ya. Saya kamar kelas G, bekas Ebit Gadi dulu. Karena Ebit Gadi kan pesantren di pesantren sama. Yang kebeli lavender itu orang Sulawesi, orang Luwuk. Wah iya, bareng anak orang kaya, barengan baik rebutannya. Suatu hari saya nggak bisa setor hadis, kewajibannya 100, kurang berapa itu digundul, dihukum gundul. Udah nggak pakai minyak rambut lagi. Jadi saya akhirnya berkhidmat minyak rambut karena sering ya kurang setoran hadis itu. Jadi sekelas sama Ebit ya. Ibu kan kamarnya Ebit menduluan. Wih. Perempuan. Ya. Nah ibu saya itu sering nipu saya. Dapat pakai, alhamdulillah kalian buat. Di sini sagong. Di sagong. Nipu itu, apa nipu? Kok bisa 1 semester? Pokoknya ada kantor pos yang Serang. Mana? Oh berak sagon mesti. Bagaimana tukang pos itu didolahkan ya? Didolahkan di pesantren. Jadi kami di lantai 3 gedung gas Belanda. Datanglah kantor pos. Tepuk tangan, disambut meriah. Gawe wesel, gawe paket. Ngomong kabar ya. Senang di pesantren itu walaupun kayak saya jarang kiriman, tapi teman dari Arun ke Aceh banyak kiriman berbagi barang. Ya Aceh. Iya benar.
Jadi orang-orang kaya dulu saya pesantren itu orang-orang Pak Arun Aceh. Yang kedua orang-orang Sulawesi. Nggak ada yang pelit, nggak ada yang pelit. Jadi senang di pesantren. Gak ada yang break saja. Nggak ada, kan kirim, kan sekolah nasional banyak orang daerah. Yang nggak berbagi itu duit doang. Jadi kalau malam Jumat saya alhamdulillah nggak pernah keluar saya. Uangnya ke duit padahal. Saya keluar pesantren itu kalau malam Jumat mulai ngajar ngaji. Jadi kelas 1 Aliyah sudah mulai mengajar ngaji di Madrasah Mu'allimah. Keren. Udah mulai. Cuma saya lagi dapat honor second ya. Kita lanjutkan. Ingat ya, pahami ini suara asli Allah, bukan melalui malaikat Jibril. Apa kata Allah atau wahyunya apa saja? 1. Ini ana rabbuka. Yang ngomong ini Tuhanmu, bukan siapa-siapa yang lain. Fahla na'laik. Ayo cepat sendal kamu. Nah, jadi fahla na'laika itu berkaitan dengan bukan karena sepatunya atau sendalnya najis. Karena Allah ingin Nabi Musa merasakan langsung melalui telapak kakinya, melalui telapak tangannya, melalui jidatnya, kalau sujud itu prinsip-prinsip gravitasi di tempat suci. Innaka, tahu nggak Musa? Nabi Musa kan nggak tahu lagi di mana itu. Kamu itu bilwad, sedang berada di suatu bukit al-muqaddasi yang sudah disucikan olehku. Tua namanya Tua. Wa ana, ini saking Allahnya langsung ya. Dan saya juga akhtartuka, sholat istikharah. Sholat minta dipilihkan yang terbaik. Ikhtartuka, memilihmu. Inilah titik detik wisuda Nabi Musa. Telah memilihmu sebagai Nabi. Maka sejak itulah SPK, SPT, SP sebagai Nabi. Nah, perhatikan kata-kata berikutnya ya, untuk memperkuat yang pertama. Nah, sekarang kita mulai menghadapi Musa sebagai Nabi ya. Kata Allah di startnya nih, Fastami'. Kalau sami'a ngerunggu biasa. Kalau istama'a kita arti menyimak, mendengarkan dengan seksama. Kembali kepada Bu Neneng Sulia berbicara dengan lampu merah. Nah, Bu Neneng itu mendengar atau mempersepsikan? Mempersepsikan. Seolah-olah lampu merah ngomong stop, berhenti. Kata Allah, hai Musa fastami'. Berarti persepsi atau mendengar? Mendengar. Berarti yang istima, apa yang istima? Saut kan, suara kan? Suara. Nah, ini membantah teori ini Nabi Musa nggak dengar suara Allah. Mustahil Nabi Musa bisa dengar suara Allah. Hanya dikasih semacam ilham, ide, pesan
Suaranya mah suara Musa. Musa cerita, saya diomong Allah begini. Kata Allah, ini omongan saya loh, bukan omongan Allah. Kalau begitu nggak pakai fastamir dong. Ini kan fastamir, dengar dengan seksama. Gimana? Ya nanti Nabi Musa juga nanti. Maka Nabi Musa menjawab, oleh karena itu Nabi Musa diberi gelar Musa Taklima. Nah ini untuk membantah bahwa Nabi Musa nggak dengar suara Allah, Nabi Musa mempersepsikan. Nah, kita perbaiki ya guys ya. Fastami, dengar dengan seksama 5 terhadap apapun yuha yang diwahyukan. Apa wahyunya? 1. Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada selain saya yang menjadi Allah, fa budni, oleh karena itu sembahlah aku. Yang kedua, wa qimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk zikri. Nanti kita terjemahkan. Berarti sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya 2 perkara wahyu itu sebetulnya. Pertama wahyu tentang kemanunggalan Allah, yang kedua tentang sholat. Berarti sholat itu ajaran para nabi. Kalau begitu, kalau ada pertanyaan, Ustaz, memang sebelum Nabi Muhammad sholat, semua nabi cuma mengajarkan 2. 1 tauhid, 2 sholat. Adapun kalau pertanyaannya apakah cara sholatnya sama, tentu berbeda-beda. Bahkan pada hari ini ada agama yang jealous dengan agama Islam, pengikut Nabi Muhammad, karena mereka sholatnya nggak punya ruku. Kasihan. Ada yang sholatnya nggak punya sujud, kerunyun. Salah itu terlalu pendek. Enggak, kan ada yang begini tuh saat itu. Madhab tembok ratapan kan. Oh itu pengen kayak orang Islam, sujud, ruku. Artinya menceritakan berbeda-beda, tapi semua umat butuh sholat. Karena kalau nggak sholat bahaya. Oleh karena itu gagasan besarnya adalah aqimis sholata li dzikri. Ada 3 pendapat nih ya. Apa yang dimaksud aqimis sholata li dzikri? Ada 3 pendapat apa yang dimaksud aqimis sholata li dzikri. Pendapat pertama, ini aqimis sholata li dzikri. Sholat untuk mengingatku. Berarti kalau pengen ingat Allah harus sholat. Yang kedua, dengan sholat ini dibalik nih, aku akan fokus mengingatmu. Apa perbedaannya nih? Kalau pengen diingat Allah, sholat. Kalau yang pertama, kita butuh Allah, kita ingin ingat Allah, maka harus sholat. Tapi kalau pengen diurus Allah, diingat Allah, diprioritaskan Allah, sholat. Yang kedua, ini mirip dengan fadkuruni adkurkum.
Yang ketiga, dengan sholat aku akan fokus mengingat. Ini yang ketiga nih, yang ketiga ini rada fikih nih ya. Kapan ingat, sholatlah. Kapan ingat, sholatlah. Setelah lupa. Setelah lupa atau khilaf. Barang jam luru, tembakan kalingan. Durung salat subuh. Mungkin lupa, mungkin bisa aja kan. Ingat juga nih kiriman Allah. Kapan ingat sholat? Barang dikasih ilham oleh Allah. Ya Allah, 2018 saya lupa sholat subuh. Sholat. Ingatan itu dari Allah loh. Dan dicabut oleh Allah. Kapan ingat, sholat. Hadisnya sahih, saya entar ingat-ingat nih hadisnya. Bukan kan? Sholatlah kamu sebelum masuk. Badanomikum, setelah kamu tidurmu, setelah kamu hilang lupamu. Dan kalau udah ingat pasti nggak lupa. Yang jelas sholat lidzikri itu artinya tiga. Tiga-tiganya saya senang dan penting. Pertama, menunjukkan kita ini butuh Allah. Tempat terbaik kalau ingin ingat Allah itu nggak ada lagi sholat. Makanya jangan sholat tidak siap untuk mengingat Allah. Ya. Kalau belum tenang nggak usah berangkat sholat. Persiapkan. Nah, karena sholat itu ada waktunya, ada jam 12, maka jam 11 sudah harus mulai itu dikurangi beban. Berapa bebannya? Istri, lepasin istrinya. Kerjaan lepasin supaya menjadi nikmat. Yang kedua, kalau selalu merasa ya Allah, saya ini kayaknya gak disayang Allah, jawabannya sholat. Memang kayaknya kita ini lagi nggak dicari Allah ya, karena yang dicari Allah yang sholat. Itu yang kedua ya. Fadkuruni adkurku. Nah yang ketiga, siapapun yang lupa, ketiduran, bagaimana cara badalnya? Badalnya pada saat bangun tidur, pada saat kembali ingatan. Berapapun yang diingat, berapa? Ingat ini ya. Terhadap teman-teman yang mualaf belum mukallaf, baru masuk Islam enggak kan? Ini mah yang lupa, ketiduran, ya. Itu maksud yang ketiga. Wahyu yang ketiga, semua nabi sama nih ajarannya, yaitu tentang kiamat. Inna sa'ata, yang namanya hari kiamat itu tiatun, pasti dongkak. Ya di sebelum majak Kuranten lebih murah, 8.000 dongkal. Iya, saya malah ngomong dongkal. Karena kalau di KSB sama di perumahan Bu Neng itu kan 10.000. Ya sama jauh dengan dongkal. Jadi ke arah Pandeglang, asli orang Pandeglang itu 8.000-an. Mau ke Majak Kuranten. Wih, dongkal. Saya mah belum percaya kalau belum membuktikan saya.
akadu hampir saja, ini hati-hati kalimatnya nih ya. Akadu hampir saja ukhfiha saya kata Allah menyembunyikannya. Ya, menyembunyikan atau merahasiakannya. Saking kiamat itu tidak boleh ada yang tahu kapan terjadinya. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Penting kiamat itu kita butuhkan, dan jangan kecewa kalau di dunia ini seolah tidak adil, karena keadilan timbul setelah kiamat. Maka Allah akan membalas semua saat itu. Kalau kita mau ke mobil itu saya kan bisa jalan santai, tapi karena saya serius maka saya bergegas. Berarti sa'i itu bergegasnya atau seriusnya? Serius. Tas'a kerja seriusnya. Jadi kalau ada tas'a, usaha seriusnya. Berarti ada dua sholat nih. Sholat mana yang dinilai ganjaran? Dua-duanya sholat, dua orang sholat, yaitu yang diganjar keseriusan sholat. Yang disebut khusyuk itu khusyuk. Oh, enggak, sholatnya jam berapa? Jam 12, sejak jam 11 siap-siap. Udah mulai beda tuh pahalanya. Itu dimaksud dengan tas'a. Jadi tas'a itu kan tadi teori yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Kalau saya boleh memberi nasihat, ambillah teori yang kedua, bukan teori yang pertama. Kalau teori pertama itu kayak benda saya. Apa ya? Bukan. Saya butuh pisau, saya cari pisau. Saya butuh sapu, saya cari sapu. Kok Allah nggak amat ya, tinggi amat ya. Ustaz, itu keperluan, yang kedua kebutuhan. Nah, pinter tuh, lebih cerdas para hari. Terjemahan pertama keperluan, terjemahan kedua kebutuhan. Kalau saya yang kedua kita tambahin berkebutuhan tetap. Kedua. Jadi kalau saya boleh memberi nasihat, ambillah terjemahan kedua. Fala yasuddannaka. Sudah ya, cukup ya. Ada berapa wahyunya? 1 tauhid, 2 bukan sholat ya. Memelihara hubungan dengan Allah melalui sholat. Jangan sholat nih, jangan memelihara hubungan. Yang ketiga, bekerja serius karena akan ada kiamat. Jadi fokusnya di tasanya, kerja seriusnya. Maka jangan kamu terpaling Musa anha dari poin-poin tadi, terutama kiamat. Man, dari orang julid, la yu'minu biha, yang memang tidak punya basis kepercayaan pada kiamat, apalagi pada masalah hubungan dengan Allah melalui sholat, apalagi masalah kemurnian tauhid. Yahudi kalau Nasrani ki. Siapa? Banyak orang Islam banyak. Wattaba'ahu, mereka cuma memperturuti dengan kerja keras hawa nafsunya. Fatarda, poinnya fatarda. Poinnya fatarda. Lihat, tarda artinya binasa. Ini pakai fa. Berarti butuh waktu nggak hancurnya? Enggak. Hancurnya kapan? Di dunia apa di akhirat? Sebetulnya sejak di dunia. Contoh, mengumpulkan harta, walaupun sudah terkumpul kayak Anda, sudah hancur. Dia membayangkan akan lama menikmati, ternyata enggak. Udah hancur kalau mau disadari. Ya. Apalagi begitu kiamat ternyata istrinya enggak dibawa. Jangankan istrinya, giginya jangan dibawa kok. Tulang-tulang nggak dibawa. Kan nama istrinya gigi.
itu udah hancur itu. Fatarda. Jadi syarat tidak hancur binasa itu 3. 1, memelihara tauhid. 2, memelihara hubungan intim dengan Allah melalui salat. Yang ketiga, menunjukkan serius dalam amal soleh. Jangan sekesedia amal soleh. Wih, para halimah nggak pahamnya. Di beberapa daerah, nih masjid itu ada.